Oke, kita kenalan dulu ya. Namanya siapa dan sebagai apa di Badar? Saya Topan Bayu Kusuma, teman-teman manggil Topan, termasuk salah satu co-founder Badar Interaktif sampai tahun lalu sebagai CEO Badar Interaktif. Tapi di tahun ini pindah ya sebagai CEO Founder Plus, salah satu anak perusahaan dari Badar Interaktif. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dik Zaman. Saya CEO sekaligus co-founder dari PT Badar Interaktif. Saya Andreas Jaya, panggilannya Jai. Sekarang posisi sebagai direktur di Badar Studio Indonesia. Ya, saya Yuwono Mujahidin di Badar Interaktif. Di akte tercatat sebagai komisaris. Oke, siap. Terus pertanyaan pertama, pertanyaan yang paling sering ditanya, kenapa namanya Badar Interaktif? Jadi nama Badar Interaktif ini sebenarnya ngambil dari nama bukit atau nama perang. Jadi kalau dalam sejarah Islam itu ada namanya Perang Badar. Filosofinya adalah kita dulu mulai dengan keterbatasan resources, sebagaimana dulu Rasulullah yang dihadapkan pada pilihan, ya memang mau nggak mau harus menghadapi kaum Quraisy dengan keterbatasan resource. Jadi supaya kita dengan modal yang sedikit, tapi dengan semangat dan tekad kekuatan iman yang besar, kita bisa menaklukkan dunia. Tanggal ulang tahun Badar? Sama seperti tanggal ulang tahun istri saya. 15 Mei. Ya, 15 Mei ulang tahunnya. 15 Mei 2011. Kenapa waktu itu milih bikin perusahaan sendiri, Bang? Maksudnya nggak, misalkan orang-orang kalau udah lulus apply ke perusahaan besar, apalagi Fasilkom kan, biasanya kan permintaannya banyak tuh Fasilkom. Sebenarnya dulu ada faktor pertama kejebak, jadi karena udah mulai dari sebelum kuliah ya. Awalnya sebenarnya saya cuma niat jadi karyawan doang sebenarnya kan ya. Jadi sebenarnya saya bukan yang pertama kali mencetuskan ide berdirinya Badar Interaktif. Jadi dulu tiba-tiba, singkat cerita, beasiswa yang saya coba mau ambil waktu itu di Jepang gagal bisa didapetin. Saya punya keinginan untuk suatu saat punya sebuah bisnis sendiri atau perusahaan sendiri yang itu bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi tidak seketika ketika saya lulus kuliah kemudian saya mendirikan bisnis. Terus dapat tawaran dari sahabat saya yang namanya Mas Andreas Jaya atau Mas Jay untuk bisa join dengan Badar sebagai programmer waktu itu, program Android, saya masih ingat banget. Nah, kemudian kalau pertanyaannya kenapa memilih? Pertama karena ada teman-teman saya yang meyakinkan dan soleh-soleh semuanya itu ngajak saya untuk memulai. Simpelnya kayak gitu, dan saya rasa itu sejalan dengan apa yang mau saya capai, ya saya ikut jalan. Tapi yang lebih utama itu adalah kayak mana emang visinya Badar itu selaras sejalan dengan visi hidupnya saya. Nggak hanya kita bekerja atas dasar visi orang lain, tapi kita punya visi yang ingin kita bawa juga gitu. Ya, qadarullah sampai sekarang akhirnya makin dibikin semangat, makin menyatu dengan visi teman-teman di Badar, dan hari ini alhamdulillah masih tetap bisa bergabung sampai hari ini. Ceritanya dulu saya waktu itu sama ada Bang Jai, kemudian ada Bang Sani, Bang Topan belum ikut, kemudian Bang Dik juga belum ikut. Dulu tuh kita ya sebenarnya ketemu saya sebagai kakak kelasnya Bang Jai sama Bang Sani waktu itu kan. Nah dari situ saya, Mas Yono dan Sani itu banyak intens diskusi tentang mimpi untuk bikin sebuah perusahaan yang memang bisa mewujudkan visi. Dulu visinya tuh letter luck-nya meninggikan Islam melalui teknologi. Kita pengen punya karya yang kita bisa bangun sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama kalangan muslim. Saya gabung sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi menjelang ya 2 sampai 3 bulan setelah Badar Interaktif berdiri, menjelang Ramadan. Nah, saya gabung ke sana, diajak. Kita punya visi besar, kita mau meninggikan Islam melalui perusahaan kita. Ayo gabung, kita jalanin bareng. Yaudah, saya gabung mulai di sana, dan awal pertama kali gabung sebenarnya yang ditekuni ya karena saya backgroundnya ilmu komputer, ngoding gitu. Itu yang pertama kali saya lakukan di Badar Interaktif. Singkat cerita, menjalani aja sih sebagai karyawan yang baik gitu kira-kira kan ya, selama setahun 2 tahun. Tapi entah kenapa mungkin
Allah seperti satukan hati kami kan ya. Dan ketika memang sudah ketemu titik tertentu, sekitar tahun 2014, waktu itu saya diundang di sebuah ruangan, kemudian langsung tuh disodorin, selamat Anda bergabung sebagai co-founder Badr. Saya juga masih bingung, ada apa ini, ada apa? Tapi mungkin itulah amanah yang diharapkan teman-teman, karena ketika sudah menjadi co-founder mudah-mudahan bisa lebih total, lebih ikhlas juga ke depan, karena memang Badr ini kita tidak menawarkan materi, tapi sebuah ranah perjuangan yang akan sama-sama kita perjuangkan. Nah, salah satu yang terkenal juga dari Badr ini kan segmen 10 juta kebaikan harian. Kenapa Bang? Kenapa 10 juta kebaikan? Kenapa 10 juta kebaikan? Karena banyak. Sebenarnya sesederhana dulu kita berpikir bahwa salah satu amal terbaik yang nanti akan bisa menjadi penyelamat kita di akhirat itu adalah kebaikan-kebaikan dunia yang banyak. Dan mudah-mudahan dari banyak kebaikan itu ada beberapa, kita nggak harapkan semuanya karena mungkin ada ketidakikhlasan di sana, ada kekurangan, ada celah yang ada di sana. Beberapa aja diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu sudah bisa jadi mempermudah jalan kita ke surga nanti. Gitu. Jadi kalau kita punya semangat 10 juta kebaikan harian, itu sebenarnya semangat yang di luar batas logika harian. Karena susah banget itu, satu detik satu kebaikan, satu detik satu kebaikan itu. Makanya ini simbolisasi semangat kita untuk mewujudkannya. Ya, ketika misalkan Allah bilang tentang Lailatul Qadar itu min alfi syahrin, jadi lebih baik dari 1000 bulan. Sebenarnya kan bukan literally 1000 bulannya, tapi ini memaknakan bahwasanya ada satu buah angka yang besar, ada sebuah kebaikan yang besar di malam itu. Pun juga sama di Badan Interaktif, ketika kita bilang 10 juta kebaikan, ya pada prinsipnya kita pengen mengenerate kebaikan sebanyak-banyaknya kan ya. Kebaikan seperti apa sih yang mungkin banyak orang tanyakan kan ya. Ya kebaikan apapun yang sifatnya universal kan ya. Karena memang itu sekali lagi DNA utama Badr itu ada, bukan profit, bukan uang, bukan revenue. Dari pribadi Bang Teman sendiri, pernah nggak sih kepikiran pada saat momen paling rendah itu di Badr itu adalah selesai aja mau cari perusahaan lain yang secara benefit mungkin lebih besar dan lebih pasti dan harus struggling di Badr. Sejauh ini sih kayaknya belum. Itu saya ini tipikal orang yang yang agak-agak santai orangnya, dan kadang-kadang tuh yang muncul di pikiran saya, ya insya Allah bisa lah kita buat jalan kebaikan. Kalau jatuh, ini sebenarnya nggak lagi jatuh kok, kita lagi nunggu Allah tuh nolong kita. Gitu. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah sih ya kalau kepikiran untuk pindah gitu. Karena ya yakin aja lah insya Allah ada pertolongan dari Allah yang buat ngegedein kita. Nggak pernah lah, dan kalau buat co-founder nggak boleh ada pikiran seperti itu gitu. Bahkan saya pernah bilang gitu, seandainya Badr ini pun harus bangkrut gitu, nauzubillah min dzalik, kemudian teman-teman silakan keluar gitu mungkin, dan saya punya komitmen saya akan jadi orang terakhir yang keluar dari Badr gitu. Kalau saya sejujurnya secara pribadi belum pernah. Jadi dulu tuh saya saingan sama Mas Yono sebenarnya. Mas Yono tuh selalu bilang Ane akan jadi orang terakhir yang bertahan di Badr. Nah, Ane nggak mau kalah. Nggak bisa Mas Yono, saya yang pengen jadi orang terakhir. Jadi selama masih ada Mas Yono dan orang-orang di dalamnya, co-founder, Big Topan, itu di situ selalu ada penguat walaupun di saat-saat tersulit ya. Badr Interaktif dalam 3 kata. Harus 3. Pertolongan Allah, itu 2 kata ya berarti ya. Dakwah, keluarga, keajaiban, pertemanan, bukti nyata pertolongan Allah. 4 ya. Apa ya 3 ya? Muda, visioner. Islam, keluarga, dan perjuangan. Pertolongan nyata Allah. 3. Boleh. Pesannya buat teman-teman yang ada di Badr, kira-kira apa nih Bang? Pesan buat teman-teman di Badar kan ya. Yang pertama, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. terima kasih ya buat teman-teman. Jazakumullah khairan kafir. Nggak ada balasan yang terbaik kecuali balasan kebaikan dari Allah. Terima kasih, dan saya cuma bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Allah membalas semua amal-amal kita, pekerjaan kita selama setahun 2 tahun ini tuh nggak cuma jadi ma'isyah, nggak cuma jadi pendapatan untuk kita dan keluarga, tapi juga
untuk amal jariah kita yang kita harapkan nanti ketika di hari-hari kita betul-betul membutuhkan itu ya. Dan yang kedua ya tetap semangat, tetap husnuzon kan ya. Teman-teman jangan melihat co-founder itu sesuatu yang mereka yang berbeda, tapi kita sama. Kita tadi dengan secara komitmen kita nggak akan ngambil dividen, jadi kita cuma digaji. Jadi secara ini sama kita. Jadi kalau teman-teman bekerja gitu sepenuh hati gitu, bahkan sampai begadang-begadang, itu tidak akan memperkaya co-founder, insya Allah. Itu kita punya komitmen seperti itu. Dan saya terus mendoakan teman-teman sekalian selalu istiqomah, komitmen di jalan dakwah ini, memberikan yang terbaik, meningkatkan kapasitas. Itu adalah sebuah hal yang nanti akhirnya bisa bikin kita mampu untuk menciptakan impact yang lebih besar lagi ke depannya. Tetap bareng-bareng kita ngegedein usaha kita, keluarga kita ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan memetik hasilnya luar biasa bareng-bareng, dan mudah-mudahan ketemu lagi di surga, bisa nostalgia lagi ya dulu apa aja perjuangan yang pernah kita lakukan selama di Badar Interaktif. Dadah. Dadah. Oh, kasih ya. Assalamualaikum.